Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkina Alifia dengan nomor pokok mahasiswa 0319011226. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan utama dan pendekatan dalam filsafat pendidikan. Pengertian dan karakteristik filsafat pendidikan. Yang pertama, definisi filsafat secara etimologis. Istilah filsafat dalam bahasa Inggris filosofi Arab, filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philen atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijakan. Dengan demikian, secara etimologis filosofia filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Kedua, definisi filsafat secara operasional ada di antara para ahli yang mendefinisikan filsafat dari segi proses pemikiran, dan ada pula yang mendefinisikan filsafat dari segi hasil berpikir para filsuf. Namun demikian, dalam rangka membangun pengertian filsafat antara keduanya itu filsafat sebagai proses dan filsafat sebagai hasil sesungguhnya tak dapat dipisahkan. Yang ketiga, definisi filsafat secara leksikal. Ditinjau secara leksikal sebagaimana dilaksanakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa filsafat berarti sikap hidup atau pandangan hidup. Balai Perpustakaan 2005. Selanjutnya, karakteristik filsafat dapat diidentifikasi 6 perkenaan dengan karakteristik filsafat, yaitu objek yang mempelajari filsafat, objek studi; proses berfilsafat, proses studi; tujuan berfilsafat, hasil berfilsafat, hasil studi; penyajian dan sikap kebenarannya. Selanjutnya masuk pada landasan utama filsafat pendidikan. Yang pertama adalah landasan filosofis. Pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan tolak ukur dalam pendidikan. Sebab itu, terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Yang kedua, landasan pendidikan merupakan salah satu kajian yang dikembangkan dalam berkaitannya dengan dunia pendidikan. Adapun cakupan landasan pendidikan adalah landasan hukum, landasan filsafat, landasan sejarah, landasan sosial budaya, landasan psikologi, dan landasan ekonomi. Dalam garis besar ada 4 cabang filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, logika, dan etika, dengan kandungan materi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, metafisika ialah filsafat yang meninjau tentang hakikat segala sesuatu yang terdapat di alam ini, yaitu manusia pada hakikatnya adalah spiritual. Yang kedua, manusia adalah organisme materi. Yang kedua, epistemologi ialah filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Ada 5 sumber pengetahuan, yaitu pertama, otoritas yang terdapat dalam ensiklopedi. Yang kedua, common sense yang ada pada adat dan tradisi. Yang ketiga, intuisi yang berkaitan dengan perasaan. Yang keempat, pikiran untuk menyimpulkan hasil pengalaman. Yang kelima, pengalamannya terkontrol untuk dapat mengetahui secara ilmiah. Dalam filsafat terdapat 4 teori kebenaran, yaitu 1, koheren, yaitu sesuatu akan benar bila konsisten dengan kebenaran umum. Yang kedua, koresponden, sesuatu akan benar-benar ia tepat dengan fakta yang dijelaskan. Yang ketiga, pragmatisme, sesuatu dipandang benar jika konsekuensi bermanfaat bagi kehidupan. Yang keempat itu spektivisme, kebenaran dicari secara ilmiah dan tidak ada kebenaran yang lengkap. Yang ketiga adalah logika. Logika ialah filsafat yang membahas tentang cara manusia berpikir dengan benar. Dengan memahami filsafat logika, diharapkan manusia bisa berpikir dengan mengemukakan pendapat secara tepat dan benar.
Keempat, etika. Etika ialah filsafat yang menguraikan tentang perilaku manusia mengenai nilai dan norma masyarakat, serta ajaran agama menjadi pokok pemikiran dalam filsafat ini. Filsafat etika sangat besar mempengaruhi pendidikan, sebab tujuan pendidikan untuk mengembangkan perilaku manusia. Antara lain, afeksi peserta didik. Selanjutnya adalah pendekatan filsafat pendidikan. Pendekatan filosofi yaitu sesuatu pendekatan untuk menelah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan semata yang hanya terbatas pada pengalaman. Cara kerja pendekatan filsafat dalam pendidikan dilakukan melalui metode berpikir yang radikal, sistematis, dan menyeluruh. Tentang pendidikan yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 model, yaitu model filsafat spekulatif, yang kedua model filsafat preskriptif, dan yang ketiga model filsafat analitik. Dari kajian tentang filsafat pendidikan selanjutnya dihasilkan berbagai teori pendidikan, di antara yang satu perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Selanjutnya pada pendekatan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan sebagai filsafat terapan, yaitu studi tentang penerapan asas-asas pemikiran filsafat pada masalah-masalah pendidikan, pada dasarnya mengenai 2 pendekatan yang polaritas. Yang pertama yaitu pendekatan progresif pendekatan, dan dalam disiplin ilmu yang disebut filsafat pendidikan akan lebih mudah dipahami arti pengertian bila diajukan pandangan Dewey tentang pokok masalah, yaitu tentang permasalahan filsafat pendidikan, yang berarti hubungan antara filsafat pendidikan dapat dilihat dari antara teori dan praktek. Yang kedua yaitu pendekatan problematis. Terdapat kenyataan sosiologis seperti apa dipercontohkan pada saat ia merumuskan teori pendidikannya. Problema sosial yang dihadapi dengan cermat, dengan tepat merumuskannya ke dalam filsafat pendidikannya. Pendekatan pendidikan dalam teori pendidikan dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu pendidikan sebagai praktek dan pendidikan sebagai teori. Selanjutnya adalah pendekatan tradisional. Adapun asas-asas filsafat pendidikan dalam pendekatan tradisional ini secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dasar-dasar pendidikan adalah filsafat. Untuk mempelajari filsafat pendidikan haruslah memiliki pengetahuan dasar tentang filsafat. Yang kedua, bahwa kenyataan yang esensial, baik dan benar adalah kenyataan yang tetap kekal dan abadi, bahwa nilai norma yang benar adalah nilai yang absolut, universal, dan objektif. Yang keempat, bahwa tujuan yang baik dan benar menentukan alat dan sarana. Artinya, tujuan yang baik harus dicapai dengan alat sarana yang baik pula. Yang kelima, bahwa faktor pengembang sejarah atau sosial. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai landasan utama dan pendekatan dalam filsafat pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.